Oke kawan, di sini ada motor Beat, mesin motor Beat ya. Ini mesin posisi hidupnya normal, tidak bising, tidak ada suara-suara yang ekstrim ya. Akan tapi di sini motor Beat ini punya keluhan sangat-sangat sulit di starter. Yang punya motor sudah gonta-ganti aki ya, sudah capek nih, bendik sama ya. Terus biasanya itu dari komponen-komponen starter di motor Beat ini hanya dinamo, bendik, terus relay yang ada di CDI, aki ya, itu semua komponennya bagus. Tapi di sini yang mengakibatkan motor Beat ini susah untuk di starter itu ada di as ya, ada di as ini, di krek as ini ya. Jadi susah ini untuk di starternya, walaupun pakai aki yang baru juga, tetap aki baru, bendik baru, dinamo baru juga. Ini yang punya motor nih sudah ganti baru semua. Ini aki baru ganti ya, akinya ini baru, masih bagus, dan dinamo pun dia baru mengganti itu, masih baru. Bendik dan CDI pun sudah di jumper, tapi tetap tidak mau starter. Nah, penyebabnya motor Beat ini susah di starter ini ada di krek as ini ya. Dia agak bengkok sedikit di sini. Coba dites, diputerin Om. Nah, di sini dia tidak balance ya, tuh. Nah, ini suara motor rencep ya, nggak berisik, tapi di sininya bengkok, jadi nggak bisa untuk starter ini motor Beat ini. Nah, jadi ketika peneon ini dipasang, ini pengetesan ya, biar tahu. Biar terlihat jelas. Ini yang punya sudah bingung ini, aki sudah baru, dinamo baru, bendik baru, tetapi motornya tetap nggak bisa starter. Ternyata ada di sini penyakitnya nih. Putar. Nah, di sini nggak balance tuh ya, dari kipas ini pun tidak rapi motornya. Puterin Om, yang benar puterin Om, terus puterin. Nah, tuh tidak balance. Nah, jadi ketika peneon ini dipasang, begitu di starter, karena di sini puterannya itu tidak normal ya, alias penjol, kayak yang penjol gitu, muternya nggak mantap. Jadi si peneon ini nyangkut, dia berat, jadi nggak bisa starter. Nah, jadi kalau ketika teman-teman punya motor Beat, punya keluhan yang sama, nggak bisa di starter, dari bendik bagus, aki bagus, dinamo bagus, tetapi tetap motor nggak bisa di starter, nggak bisa dicek ya di sininya. Om, biar jelas sekali lagi Om diputar lagi. Tuh ya, tidak balance tuh. Nah, is okay. Jadi ketika teman-teman punya keluhan yang nggak bisa starter ya, bisa dicek di bagian ininya. Oke, mungkin sekarang saya mau bawa dulu ke tukang bubut, krek asnya mau di center dulu biar balance. Nanti kita tes lagi. Kemarin nggak sempet untuk ngetes starternya ya. Ini udah di bubut ya, udah di center lagi. Sekarang simetris, balance. Coba diputar magnetnya, putar. Terus yang kenceng bro. Nah, sekarang dia simetris ya, nggak penjol lagi. Jadi sudah pasti dipastikan ini motor starternya bisa lagi ya, starternya bisa lagi. Jadi ketika teman-teman punya keluhan yang serupa seperti motor ini, Beat ya, motor Beat ini, ketika
starternya nggak bisa, aki bagus, dinamo bagus, bendik bagus, relay CDI pun bagus ya, tapi masih tetap nggak bisa starter. Ini bisa dicek di bagian ininya, karena ininya tidak balance. Jadi ketika peneon menghantam pada bagian kipas ini, ini enggak simetris. Jadi putarannya ini jadi agak penjol ya. Nah, kalau sudah balance seperti ini, sudah dipastikan starter bisa lagi. Kenapa bisa benjol ya, bisa bengkok, nggak balance dan mengakibatkan nggak bisa starter? Itu karena kebanyakan pas pemasangan ataupun pembukaan dari kipas ini ketika mau mengecek roller, kebanyakan ya, ketika mau gonta-ganti roller atau ganti panbel, itu kebanyakannya diganjal dari kipas ini. Nah, bisa diganjal dari sini, bisa diganjal dari sini. Nah, itu penyebabnya. Jadi si as ini dia kedorong, jadi agak bengkok ya. Nah, jadi nggak bisa starter. Maaf, jadi nggak bisa video lama-lama ya, nggak bisa di videonya. Maklum nih, medianya butut ya, jelek. Jadi pada intinya saja, ketika kalian punya keluhan yang serupa seperti ini nggak bisa starter, bisa dicek di bagian ininya ya. Jadi aki bagus itu kesannya jadi low, jadi lowbat ya, padahal akinya bagus 12 volt bahkan lebih ya, tapi tetap nggak ngangkat-ngangkat starternya karena ini bengkok ininya. Oke, terima kasih.